Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 20 Januari 2022. Sejumlah informasi terupdate dari kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan di hadapan Anda. Bersama saya Tanita Patesina, kita mulai dengan berita pertama. Mantan Bupati Buru Selatan, Tagop Solisa dikabarkan jadi tersangka. Ini pernyataan KPK. Mantan Bupati Buru Selatan, Bursel Tagop Solisa, disebut-sebut telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus gratifikasi proyek pekerjaan infrastruktur di Kabupaten Buru Selatan tahun 2011 hingga 2016. Terkait penetapan tersangka mantan Bupati Bursel II periode itu, juru bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi tribunambon.com mengatakan belum bisa menyampaikan informasi detailnya. Penetapan tersangka hingga penahanan lanjut Fikri akan disampaikan setelah ada penangkapan ataupun penahanan. Hingga kini KPK tengah mengumpulkan bukti-bukti kuat serta masih memeriksa sejumlah saksi. Diketahui suami Bupati Bursel saat ini, Safitri Malik, itu telah diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait proyek pekerjaan infrastruktur di Kabupaten Buru Selatan. Selanjutnya, Tribuners, longboat berisi 15 orang terbalik di perairan Pulau Buru. Seluruh penumpang selamat. Sebuah kapal longboat yang memuat 15 orang terbalik dan tenggelam di perairan Leksula, Kabupaten Buru Selatan, Kamis 20 Januari 2022. 15 korban tersebut berhasil dievakuasi dengan selamat. Koordinator Posarna Melea, Rahmat Palapia, mengatakan longboat bernama Dua Putra Sayang itu tenggelam saat berangkat dari Desa Sekat. Dia menjelaskan longboat tersebut dihantam ombak sehingga air masuk ke dalam dan perlahan-lahan tenggelam. Beruntungnya, kata dia, seluruh penumpang dinyatakan selamat dalam insiden tersebut karena dibantu oleh warga setempat saat melintasi perairan itu. Setelah tim penyelamat yang dipimpin oleh Kapolsek Leksula AKP Obed NR dan Camat Leksula Reintasane tiba di TKP, seluruh korban telah diselamatkan oleh bodi Sinar Palea asal Desa Sekat. Diketahui longboat tersebut memuat sebanyak 15 penumpang dan juga bermuatan pisang sebanyak 60 ikat dan cabai 11 karung. Jangan ada orang tadi. Anyo ka ba? Soal pembongkaran rumah dan kios warga di depan kantor agama Ambon ini, kata keluarga. Sebanyak 6 kios dan belasan rumah warga dekat dengan kantor Kementerian Agama di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Ambon dibongkar pagi tadi. Pantauan tribunambon.com di lokasi hingga siang hari para pekerja eksekusi lahan sedang membersihkan puing-puing reruntuhan bangunan yang dibongkar. Satu unit ekskavator pun dikerahkan untuk mempermudah proses pembongkaran dan pembersihan lahan. Pembongkaran tersebut ternyata merupakan buntut dari permasalahan lahan milik keluarga. Kepada tribunambon.com, salah satu pihak keluarga yang telah lama mendiami lahan tersebut, Willy Gaspers, mengungkapkan permasalahan awal pembongkaran tersebut pada Kamis 21 Januari 2022 siang. Ia menjelaskan sertifikat yang dimunculkan pihak keluarga yang melakukan pembongkaran tersebut dikeluarkan pada tahun 2012 lalu dan hingga kini tidak pernah diukur keabsahannya. Sempat terjadi cekcok antara warga dan pihak pembongkaran pagi tadi. Hal itu disebabkan karena pihak eksekutor pembongkaran melebihkan patokan tanah yang harus dibongkar. Namun setelah dilakukan mediasi, ketegangan antara warga dan pihak pembebasan lahan pun mulai reda. Diketahui lahan yang rencananya akan dijadikan supermarket tersebut seluas 1.600 meter persegi.
Selanjutnya, Tribuners sempat rusak, Jalan Taniwel Seram bagian barat kembali normal. Kerusakan jalan trans yang menghubungkan wilayah Piru dengan Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram bagian barat telah kembali normal. Setelah tim Satker dan PPK Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN Maluku bergerak cepat untuk memperbaiki kerusakan tersebut pada Rabu 19 Januari 2022. Sebelumnya jalur utama itu rusak parah sehingga akses jalan dari Taniwel menuju Piru sempat lumpuh total. Kerusakan ini kemudian disampaikan oleh warga dan pengguna jalan kepada Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Maluku, Hatta Heanusa, yang merupakan anggota legislatif daerah pemilihan SPB. Heanusa menjelaskan setelah menerima laporan warga itu, dirinya langsung mengambil langkah cepat dengan menghubungi otoritas Balai BPJN Maluku yang merupakan mitra dari Komisi 3 DPRD Maluku. Setelah dilakukan koordinasi, tim dari BPJN Maluku kemudian diturunkan ke lokasi untuk segera memperbaiki kerusakan jalan tersebut. Untuk laporan sementara, kerusakan jalan tersebut akibat adanya intensitas hujan yang tinggi di wilayah Pulau Seram selama beberapa hari terakhir. Kerusakan ini juga ditemukan ada 6 segmen lokasi patahan pada ruas jalan tersebut yang menyebabkan jalan nasional tersebut ambruk ke dalam tanah. Akibat patahan di jalan aspal itu, akses transportasi kendaraan roda 4 menjadi lumpuh. Patahan terbesar. Harga minyak goreng di Ambon masih mahal. Pedagang mengaku masih menjual stok lama. Meski minyak goreng satu harga telah ditetapkan Kementerian Perdagangan per Rabu 19 Januari 2022 kemarin senilai Rp14.000 per liter. Namun harga di pasaran tradisional Kota Ambon masih di atas angka itu atau mencapai Rp21.000 per liternya. Pedagang beralasan enggan menurunkan harga lantaran stok yang dimiliki dibeli dengan harga lama. Salah satu pedagang, Saiful, mengatakan dia baru mendapat informasi satu harga sesuai ketetapan pemerintah pusat, sehingga mereka mendapat keringanan waktu hingga pekan depan untuk menyesuaikan harga. Dia dan pedagang lainnya berharap dinas terkait juga memantau harga dari distributor. Pasalnya jika harga beli dari distributor tinggi, mereka akan tetap menjual mahal untuk mengambil keuntungan. Gejolak harga komoditas strategis itu sudah terjadi sejak awal Desember 2021 lalu. Pemicunya yakni turunnya produksi minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil di sejumlah negara pemasok. Selanjutnya, Tribuners 117 warga Kota Ambon sudah disuntik vaksin booster. Sebanyak 117 warga Kota Ambon telah disuntik vaksin booster atau vaksin ketiga per Selasa 18 Januari 2022. Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon, Wendy Pelupesi, mengungkapkan vaksin booster itu mulai diberikan bagi 2 kelompok saja, yakni bagi warga lansia dan masyarakat rentan di Kota Ambon. Sementara untuk masyarakat umum belum memenuhi persyaratan. Saat ini, lanjut Pelupesi, warga yang ingin mendapatkan vaksin booster bisa langsung datang ke lapangan Merdeka. Diketahui berdasarkan surat edaran Kementerian Kesehatan tentang vaksinasi COVID-19 dosis lanjutan, vaksinasi booster diberi dengan 2 mekanisme, yakni homolog dan heterolog.
Selanjutnya, Tribunus pembelajaran tatap muka terbatas di Kota Ambon ada tambahan sebanyak 11.14 SMP. 12 sekolah menengah pertama SMP di Kota Ambon telah melaksanakan pembelajaran tatap muka PTM terbatas sejak Kamis 6 Januari 2022 lalu. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon, Ferdinand Taso, mengatakan sebanyak 14 sekolah lainnya telah mengajukan kesiapan PTM terbatas. Ke-14 sekolah itu yakni SMP Negeri 11, SMP Negeri 17, SMP Negeri 35, SMP Negeri 12, SMP Negeri 31, SMP Negeri 22, kemudian ada SMP Laboratorium Unpati, SMP Negeri 24 Ambon, SMP Pertiwi, SMP Lantera, kemudian SMP Negeri 1, SMP IT Asalam, dan SMP Saverius Ambon. Selanjutnya, tim Satgas telah turun memantau kesiapan sekolah, mulai dari fasilitas penerapan protokol kesehatan hingga pembentukan tim Satgas sekolah. Sebelumnya, 12 SMP lainnya telah menerapkan PTM terbatas dengan sistem hybrid, yakni 50% siswa belajar di sekolah dan 50% sisa secara daring. Pemerintah Kota Ambon cukup ketat dalam perizinan PTM terbatas guna menghindari penyebaran virus corona di lingkungan sekolah. Selanjutnya, Tribunus razia kartu vaksin di jalanan Kota Tual. Polisi buat penyekatan. Polres Tual bekerja sama dengan TNI dan pemerintah Kota Tual menggelar razia kartu vaksin di jalanan pusat kota. Pantauan tribunambon.com, pengendara roda 2 dan 4 dihentikan. Kemudian petugas memeriksa kartu vaksin sebagai salah satu bukti telah mengikuti program pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Sebagian besar warga yang diberhentikan adalah pengendara kendaraan roda 2. Menurut Kabak Ops Polres Tual, Lev Tungun, kegiatan ini digelar mengingat target vaksinasi di kota berjuluk Mutiara dari Tenggara itu belum mencapai 70%. Atau sesuai target nasional untuk gerakan vaksinasi di Nusantara. Dia mengungkapkan ada sejumlah kendala yang ditemukan saat pelaksanaan razia kartu vaksin. Kunjungi 3 UPT Kemenkumham Maluku, ini pesan Siregar bagi warga binaan pemasyarakatan. Dalam kunjungan kerja Inspektur Wilayah 2 Irwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham Republik Indonesia, Icon Siregar memberikan pesan penting kepada warga binaan pemasyarakatan di Kemenkumham Maluku Rabu 19 Januari 2022. Pesan tersebut berisikan bahwa WWP harus selalu membangun jiwa yang positif dengan cara tetap bersyukur atas kemurahan Tuhan dan selalu berdoa dan berserah diri meminta pengampunan agar hidup menjadi bersih. Selain itu, biarkanlah yang berlalu, biarlah berlalu, yang tidak akan bisa ditempuh atau diulangi lagi. Saat ini bangun jiwa dan semangat positif, maka hidup akan lebih berguna dan hebat. Siregar menegaskan bahwa orang-orang hebat memiliki semangat yang tinggi, memiliki kontrol persahabatan dengan diri sendiri dan hidup harus transparan apa adanya, bukan ada apanya. Kita doakan suami kita
kita doakan orang tua kita, kita doakan mertua kita. Gimana kabar? Tuh, kalau saya tidak semangat, yang punya juga semangat kan? Bagaimana kabar? Kalau hati senang tepuk tangan. Ya? Sudah hati-hati hidup 3 hari. Hindari panik buying, Alfamidi Ambon batasi pembelian minyak goreng Rp14.000. Alfamidi turut mendukung program pemerintah dengan menyediakan minyak goreng satu harga yakni sebesar Rp14.000 per liter. Penjualan minyak goreng satu harga itu mulai dilakukan Rabu 19 Januari 2022 kemarin. Branch Manager Alfamidi Ambon Wahyu Sumantri mengatakan, minyak goreng kemasan tersebut langsung diburu masyarakat dan rata-rata penjualan ikut meningkat. Ia melanjutkan bahkan peningkatan penjualan minyak goreng murah tersebut mencapai 2 kali lipat dari sebelumnya. Meski demikian, Wahyu mengaku tak ada fenomena panik buying atau pembelian secara borongan oleh warga yang mendatangi setiap toko. Pasalnya, Alfamidi Ambon juga menerapkan kebijakan minimal pembelian hanya boleh 2 pieces untuk minyak 1 liter. Sedangkan untuk minyak ukuran 2 liter, setiap orang hanya diperbolehkan membeli 1 pieces. Ketentuan tersebut berlaku mengikuti kebijakan pemerintah. Kebijakan minyak goreng satu harga sebagai upaya lanjutan pemerintah untuk menjamin ketersediaan minyak goreng dengan harga terjangkau. Melalui kebijakan ini, seluruh minyak goreng baik kemasan premium maupun kemasan sederhana akan dijual dengan harga setara Rp14.000 per liter untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga serta usaha mikro dan kecil. Baik Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Tribun Ambon hari ini edisi 20 Januari 2022. Saya Tanita Patesina beserta tim redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.